Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, oleh karena cinta kasih-Nya, kita dihimpun menjadi satu dari berbagai tempat untuk bersama menyatakan kesetiaan kita dalam mengemban tanggung jawab pelayanan dan kesaksian. Kita melakukannya bukan hanya pada momen dan bulan tertentu, melainkan di setiap waktu. Kini, kita berada dalam rangkaian kegiatan penutupan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB tahun 2024. Safari Pelkes GPIB akan menjadi wadah kita untuk melakukan tugas panggilan dan pengutusan Allah di tengah dan bersama ciptaannya. Karena itu, datanglah ke hadirat Sang Pemilik Semesta dengan ungkapan syukur untuk memulai kegiatan Safari Pelkes 2024. Pemberitaan firman dalam ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Stera Gerits, Ketua Departemen Pelkes GPIB. Sekarang mari berdiri dan bersama memuji nama Tuhan. Bersorak bagi Tuhan wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Dengan keadilan disukainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman, langit pun dijadikan, tentara pun tercipta oleh nafas-Nya. Jemaat, marilah berdoa. Allah Maha Rahim, dalam kesatuan hati kami mengucap syukur atas kebesaran-Mu di tengah alam semesta ini. Siang berganti malam, terang berubah gelap, segala cuaca yang ada menjadi tanda penyertaan-Mu. Kami datang dengan sukacita sambil memandang anugerah-Mu dalam perjalanan udara, laut maupun udara. Kami bersyukur dapat dipertemukan satu dengan yang lain di Sungai Ambawang ini. Dalam ketulusan, kami mau menjalankan panggilan pelayanan dan kesaksian, sehingga kebaikan-Mu bersinar dimanapun kami berada. Terimalah bakti kami ya Tuhan, dan biarlah kami menjalani kegiatan Safari Pelkes saat ini dengan sukacita, serta dihindarkan dari segala yang tidak berkenan kepadamu. Ibadah ini kami dasarkan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk di dalam pembacaan Mazmur. Jemaat Tuhan, mari bermazmur dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 5 secara berbalasan sebagaimana membaca Mazmur. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya. Mereka tidak melakukan kejahatan. Engkaulah yang telah menyampaikan titah-titah-Mu. Kiranya jalan-jalanku teguh. Silakan duduk. Tuhan Allah telah berfirman,
telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah, buka hatimu Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya, yang mau belajar hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudara, adik-adik dan juga anak-anak terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelumnya, sebuah kesaksian pujian akan dinaikkan oleh vokal grup atau paduan suara dari GPIB Bethlehem Sungai Ambawang.
Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah yang Maha Pengasih yang kami kenal melalui Yesus Kristus dan juga di dalam kuasa Roh Kudus, kami datang ke hadirat-Mu. Ketika kami boleh berkumpul saat ini, berjumpa satu dengan yang lain dari berbagai jemaat yang berbeda-beda di GPIB, itu semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, dalam keteduhan hati, kami membuka Alkitab, hendak membaca dan merenungkannya. Dalam setiap keterbatasan kami saat ini, kami mohon bimbingan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca, kami tidak jauh daripada mata-Mu. Ketika kami merenungkannya, maka suara-Mu lah yang melingkupi hati dan pikiran kami. Berfirmanlah kepada kami saat ini ya Allah, karena kami anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Firman kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara, adik-adik dan juga anak-anak terkasih, marilah berdiri untuk kita membaca Alkitab kita yang terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-9, yang mengatakan, Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang tekun membaca Alkitab, merenungkannya dan juga melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara, adik dan juga anak-anak terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti udah capek lah. Bagi Ibu Bapak, Saudara yang mungkin melakukan perjalanan tadi dari Jakarta dan yang sudah bangun dari subuh, mungkin hari ini cukup melelahkan bagi badan kita. Tetapi bukan berarti yang menjadi tuan dan puan rumah tidak lelah begitu ya. Pasti juga ada banyak persiapan yang sudah dilakukan sejak beberapa hari terakhir ini. Tapi mau tidak mau sebagai orang Kristen yang baik, kita patut menyatakan syukur kepada Allah kita bisa berjumpa pada saat ini. Ibu bapak, saudara, adik-adik dan juga anak-anak yang terkasih, bulan Polkes, bulan Juni 2024 pada akhirnya sebentar lagi akan berakhir. Mungkin ada sebuah pertanyaan yang besar, apa yang sudah kita persembahkan untuk Tuhan dalam pelayanan dan kesaksian kita sehari-hari, khususnya di bulan Polkes ini. Tentu saja kita tahu bahwa yang namanya pelayanan dan kesaksian tidak hanya pada bulan tertentu, dibatasi oleh waktu tertentu, sama seperti ungkapan situasi tadi katakan. Pelayanan dan kesaksian mestinya kemudian menjadi bagian dalam kehidupan kita, karena bukankah itu yang kalau kata GPIB menjadi panggilan dan pengutusannya ya? Sehingga ketika itu kita hidupi menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari, maka bukan kita yang bersinar, tetapi yang mempunyai pelayanan dan kesaksian itulah yang bersinar. Mudah-mudahan ketika kita mengakhiri bulan Polkes 2024 di GPIB Bethlehem Sungai Ambawang, selain ibu bapak memancarkan sinar Allah itu semua kemudian kemuliaan Allah lah yang tampak dalam pelayanan kita. Ketika membaca Alkitab kita pada malam hari ini, saya kemudian ingin mengangkat ketika ada bendahara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaannya tentang seorang tuan dan juga bendaharanya. Tuan itu kemudian mendengar bahwa ada tuduhan yang disampaikan kepadanya tentang bendahara ini, bahwa kalau ayat 1 katakan bendahara ini telah menghambur-hamburkan uang miliknya. Tetapi bendahara ini pada posisi yang dia sebenarnya juga bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sudah kulakukan
sampai kemudian si tuan ini menerima dan mendapatkan tuduhan itu, tuduhan itu sampai kepada si tuan dan kemudian berencana gitu ya untuk memecat bendahara ini. Salah satu yang dikatakan cerdik oleh bacaan Alkitab kita adalah ketika bendahara ini berpikir, ketika aku sudah dipecat, apa yang harus aku lakukan kemudian? Pastinya aku sudah tidak lagi memiliki pekerjaan. Sehingga terpikirkanlah olehnya bahwa ada nih orang-orang yang pada saat itu berhutang kepadanya. Maka mereka yang berhutang kepadanya, dia datangi. Tadi kamu punya utang berapa ya? Oh, aku punya utang 100. Ada nggak apa-apa, mau bayar 80 aja. Sepertinya ingin memperlihatkan kebaikan hatinya, gitu ya, karena hutangnya dikurangi. Padahal sebenarnya ada juga niatannya, gitu ya. Ya, kalau hutangnya dikurangi, kan berarti aku bisa ditampung oleh dia. Harapannya orang yang tadi hutang 100 lalu dikurangi 80, anggap aja 20-nya itu sebagai permisi, aku boleh numpang ya di sini. Sehingga di ayat bacaan Alkitab kita dikatakan memang sang tuan itu berkata di ayatnya yang ke-8, tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Dipuji karena kecerdikannya, tetapi tentu saja itu bukan pujian yang sebenarnya. Di sini kemudian saya mengajak kita, gitu ya. Di satu sisi, wah ini cerdik juga memang si benaranya. Dia merasa bahwa dia punya aset, mudah-mudahan aset itu menyelamatkanku. Tetapi di satu sisi, di sisi yang lain gitu ya, ternyata bukan itu yang Yesus inginkan atau Yesus harapkan. Yang Yesus inginkan, Yesus harapkan adalah justru kejujuran pekerjaan bendahara itu. Bahwa ketika memang dia mau membebaskan hutang, ya bebaskan saja. Jangan kemudian dia memanfaatkan bahwa ada orang yang pernah berhutang kepadanya, lalu dia memanfaatkannya. Kamu kan kemarin pernah aku tolong, sekarang gantianlah menolong aku. Mungkin bahasa sederhananya ya, kalau disederhanakannya bisa seperti itu. Sehingga Ibu Bapak, Saudara, adik-adik dan juga anak-anak terkasih, kita mencoba untuk merefleksikannya, gitu ya. Saya mengajak kita untuk merenungkannya. Setiap kita pasti punya berkat-berkat Tuhan. Misalnya kita punya berkat Tuhan dalam bentuk aset kita, gitu ya. Kita punya berkat Tuhan dalam bentuk harta milik kita, gitu ya. Kita punya berkat Tuhan dalam bentuk materi yang ada, kan? Bahkan mungkin dengan materi yang ada, dengan berkat yang ada, gitu ya, kita pernah memberikan kebaikan kepada orang lain, mengutangi orang lain, memberikan hutang kepada orang. Yang ingin diingatkan adalah jangan kemudian aset itu, harta milik itu, lalu kemudian kita salah gunakan, gitu ya, untuk kita jadikan manfaat bagi orang lain, gitu. Bahasa yang saya pakai yang kurang lebih yang tadi, gitu ya. Kan kamu pernah berhutang sama aku, gitu, gantianlah sekarang tolongin aku. Karena yang ingin diajak dari kita adalah apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan berkati, maka jadikanlah itu memang menjadi saluran berkat. Ketika Tuhan anugerahkan mungkin harta milik kepada kita, ketika kita mau melakukan itu untuk menebarkan kebaikan, maka berikanlah itu untuk kebaikan Tuhan, kebaikan bagi sesama. Bukan itu kemudian menjadi alat, gitu ya, untuk menjadi alat untuk menjaga keamanan kita. Siapa tahu suatu saat saya butuh, gantian kamu yang nolong saya. Bukan kita seolah-olah mempersiapkan hal itu. Marilah melakukan
pelayanan dan kesaksian kemudian dengan jujur gitu ya. Kan tadi dikatakan bahwa bendahara itu tidak jujur. Maka tentu saja ajakan kita, marilah melakukan pelayanan dan kesaksian dengan jujur. Ketika kita melakukan pelayanan ini, kita lihat bahwa ini adalah anugerah Tuhan, kita bisa melayani. Ibu bapak, saudara-saudara yang diutus dari jemaat, dari MUPEL, dari tempat-tempat yang lain, kita berangkat untuk melayani, lakukanlah pelayanan ini juga dengan jujur. Dan kita semua, jemaat GPIB Bethlehem Sungai Ambawang gitu ya, lakukanlah juga pelayanan dengan jujur. Tidak ada kata pamrih di dalamnya gitu ya. Wah, kemarin kan saya sudah menolong GPIB Bethlehem Sungai Ambawang gitu ya. Nanti pas saya kesusahan, tolong ya GPIB Bethlehem Sungai Ambawang gantian. Enggak gitu juga konsepnya gitu ya. Ketika pelayanan, ya berikanlah yang bisa diberikan gitu ya. Layanilah dengan kebaikan, layanilah dengan jujur. GPIB Bethlehem Sungai Ambawang, layanilah juga Tuhan dengan sebaik-baiknya, sehingga utuhlah pelayanan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ketika kita berada di tempat ini, kita datang dengan ketulusan hati kita untuk melayaninya. Ketika secara seremonial kita juga akan menutup bulan Polkes GPIB tahun 2024, maka kita juga menutupnya dalam sebuah ungkapan syukur bahwa pada tahun ini, inilah yang kita persembahkan bagi Tuhan. Kiranya ini kemudian boleh menjadi perjumpaan yang indah bagi GPIB Bethlehem Sungai Ambawang, bagi MUPEL Kalbar. Buat saya indah banget sih, karena saya belum pernah di sini. Jadi sambil ini mengenang pelayanan di tempat ini. Tidak lama saya di sini Bapak. Ini dari tahun 2016. Pokoknya baru 2 tahun 3 bulan itu tiba-tiba sudah datang SP-nya. Jadi pada tahun itu kalau baru 2 tahun SP itu kan kita udah kaget ya. Cuma 2 tahun ya. Iya, itulah bagian dari kehidupan pelayanan. Jadi saya yakin dan percaya bahwa perjumpaan kita pada malam hari ini karena Tuhan. Dan layanilah Tuhan dalam pelayanan kesaksian hari. Jadilah pribadi-pribadi pelayan yang jujur, tidak memanfaatkan pelayanan, tidak membuat pelayanan ini menjadi sebuah pamrih, dan tidak memakai kata pelayanan, tapi ternyata untuk kepentingan kita sendiri. Kiranya apa yang kita lakukan nanti melalui seluruh rangkaian kegiatan di tempat ini adalah sebuah pelayanan kunjungan yang jujur bagi Tuhan. Amin.
Allah yang Maha Pengasih yang kami kenal melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dan juga di dalam kuasa Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya dalam rangkaian kegiatan penutupan bulan Paus GPIB tahun 2024 saat ini. Ketika kami boleh ada di sini, ini semua anugerah-Mu. Kami datang dari berbagai tempat. Kami berjumpa dengan rekan sahabat pelayanan di Mupel Kalbar dan secara khusus di GPIB Jemaat Bethlehem Sungai Bawah. Kami berjumpa dengan adik-adik, anak-anak di tempat ini. Kami yakin dan percaya kesatuan hati kami sebagai satu keluarga, sebagai satu tubuh Kristus di GPIB senantiasa boleh menjadi persembahan pelayanan yang terindah bagi kemuliaan nama-Mu. Doa syafaat kami malam hari ini, kami memohon kiranya Engkau Allah yang menyertai seluruh rangkaian kegiatan yang akan kami lakukan dalam beberapa hari ke depan, hingga nantinya kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing, ke jemaat, ke Mupel tempat kami diutus. Ada banyak kegiatan yang boleh kami lakukan Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan pemikiran kami, bukan sekedar karena kehebatan ide-ide kami, tetapi karena kami ingin Tuhan juga hadir di tengah kami dan melihat kebahagiaan perjumpaan. Doa kami untuk pelayanan kunjungan esok hari yang akan kami lakukan di beberapa pos Pelkes di tempat ini. Kami akan menuju ke Bengkarek, Berinang, Seplai, Durian, Siak, Napat. Kami mohon sertai perjalanan kami, sehingga rangkaian perkunjungan ini menjadi sebuah pertemuan yang indah bersama warga jemaat di pos-pos Pelkes GPIB. Bahkan ketika kami boleh bekerja bersama, biarlah itu menjadi sebuah pekerjaan yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Doa kami Tuhan untuk jemaat yang mengutus kami, Mupel yang mengutus kami, biarlah pengutusan ini boleh kami lakukan dengan sebaik-baiknya, boleh kami kerjakan dengan ketulusan. Doa kami juga untuk keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua yang mungkin ada di Jakarta, sementara kami ada di tempat ini. Kami yakin dan percaya ketika Engkau Allah melindungi kami di sini, maka perlindungan-Mu juga nyata bagi anggota keluarga kami di rumah. Doa kami untuk jemaat di tempat ini, GPIB Bethlehem Sungai Bawah, seluruh tim kerja yang telah bekerja berpelayanan bersama, seluruh presbiter yang ada, pengurus-pengurus Pelkat, dan semua orang yang telah memberi diri dalam persiapan menjadi tuan dan tuan rumah. Kiranya berkat Tuhan senantiasa Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan para pelayan. Doa kami untuk Mupel Kalbar, kiranya Engkau Allah yang senantiasa memberkati setiap pelayanan GPIB di wilayah Provinsi Kalimantan Barat ini. Dalam setiap pergumulan tiap jemaat yang ada, kami yakin Tuhan bahwa Tuhan Allah hadir bersama di Mupel Kalbar berpelayanan, bahkan bersama dengan kami Engkau yang pelayanan ini. Berkatilah Mupel Kalbar sehingga dari sinilah kemuliaan Allah lancar.
Ketika nanti sebentar kami juga akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing, atau bahkan tempat tinggal yang telah disediakan dan disiapkan oleh jemaat di sini. Kami menyerahkan istirahat kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin bahwa kami boleh beristirahat dengan baik di wilayah perdesaan ini, dengan udara yang sejuk, dan esok pagi kembali kami boleh bangun dalam keadaan yang segar, menyambut mentari anugerah Tuhan. Allah yang Maha Baik, ampunilah semua salah dan dosa kami Tuhan. Layakkanlah kami selalu untuk merasakan nikmat anugerah dan berkat-Mu. Doa kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, pujian akan dinyanyikan oleh rekan-rekan dari Departemen Polres, Sinode GPIB bersama dengan seluruh unit misioner di lingkup sinodal. Hadir bersama-sama dari Departemen Pemasa, Departemen Inforkom Litbang, Dewan PA, Dewan PT, Dewan PKP, Dewan PKLU, Dewan PKP dan beberapa dewan PA, PT, PKP dan PKLU. Oh iya, majelis sinode sama majelis sinode. Ada ketua 1 dan ketua 2 majelis sinode.
Bapak Ibu, kita mulai masuk di dalam pengucapan syukur dan ada dua kantong yang akan diedarkan. Kantong pertama untuk pelayanan jemaat dan kantong yang kedua untuk persembahan bulan Pelkes. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Roma pasal 11 ayat 36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bersyukur tanah
Ya Tuhan Yesus, Engkaulah Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Karena itu kami persembahkan seluruhnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tetap berdiri. Ibu Bapak, saudara, dan juga anak-anak yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Melayanilah dan bersaksilah tentang kebesaran kasih Allah di tengah dan bersama ciptaannya. Pergilah, beritakanlah Injil Kristus dalam hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kau dengar bersama tadi. Ibadah kita malam ini telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan dipersilahkan duduk kembali karena ada beberapa rangkaian kegiatan yang masih akan dilanjutkan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Perkenalkan saya Tika, MC pada malam hari ini. Ya, salam kenal dari saya Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan ke rangkaian acara berikutnya, saya ingin menyapa Bapak Ibu menggunakan salam khas dari Kalimantan Barat, khususnya dari Dayak Kanayan Bapak Ibu. Nah, ya.
Tasya, kemudian Basengan Kak juga. Baju Ramin Kak Saluda dengan berkaca ke surga. Dan Basengan Kak Jubata itu kurang lebih artinya nafas kita itu dari Tuhan. Kurang lebih begitu. Kemudian kalau yang saya tahu arti arus itu seperti mengaminkan 3 kalimat tadi di atas. Boleh kita ulang Bapak Ibu? Saya ketahuan ya groginya Bapak Ibu ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ya kita ulang Bapak Ibu. Adil kata itu Curamin Kasaruba Basengan Kak Jubata. Ya terima kasih Bapak Ibu, masih semangat? Kami Jemaat GPIB Bethlehem Sungai Ambawa mengucapkan selamat datang kepada yang kami kasihi fungsionaris Majelis Sinode GPIB, yang kami kasihi Departemen Pelkes GPIB, yang kami kasihi utusan-utusan jemaat dan musyawarah pelayanan GPIB, yang kami kasihi utusan jemaat pendamping bakal jemaat Pama Jubata Pancaloba, yang kami kasihi Badan Pelaksana MUPL GPIB wilayah Kalimantan Barat, yang kami kasihi utusan jemaat-jemaat MUPL Kalimantan Barat wilayah Kalimantan Barat, dan seluruh hadirin dan juga jemaat GPIB Bethlehem Sungai Ambawa. Ya, Bapak Ibu, pada kesempatan atau momen yang berbahagia ini, seperti lagu yang tadi disampaikan, mungkin agak asing atau mungkin bingung ini artinya apa begitu Bapak Ibu. Tapi secara keseluruhan atau singkatnya, jadi lagu yang tadi kami nyanyikan judulnya Jubata Kami Angkat itu Tuhan Kami Datang. Jadi ada kalimat yang menyatakan Tuhan kami datang dari jauh, berkumpul, kemudian kami menyembah, kami bersyukur, kurang lebih begitu intinya Bapak Ibu. Sebelum kita masuk kepada susunan acara, saya akan membacakan urutan kata sambutan Bapak Ibu. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ketua Panitia atau Ketua Tim Kerja. Yang kedua dari Majelis Jemaat GPIB yang akan diwakilkan oleh KMJ kami, Bu Pendeta Gloria. Yang ketiga ada kata sambutan dari Kepala Desa atau yang mewakili. Dan yang keempat ada dari MUPL Kalbar. Dan yang terakhir sekaligus membuka acara Safari Pelkes pada malam hari ini dari Majelis Sinode. Begitu. Mungkin untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, kita langsung masuk saja kepada kata sambutan yang pertama, yaitu dari Ketua Panitia atau Tim Kerja Safari Pelkes 2024 kepada Bapak Penatua Sekius. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan patah kata dalam rangka pertemuan atau Safari Pelkes dalam penutupan Safari Pelkes saat ini. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Surga, Basengan Kak Jubata. Yang kami hormati Ketua Majelis Sinode, Ketua 1, Pendeta Martin Lai Wagadesi yang kami hormati, Majelis Sinode, Ketua 2, Pendeta Manuel Rain Nantung, Ketua MUPL Kalbar, Ketua 1, Nicholas Selau yang kami hormati,
dan tak terlupakan Ketua Departemen Pelkes Pendeta Stragerit beserta dengan jajarannya yang kami hormati. Para utusan peserta Safari Pelkes yang kami hormati, Pendeta Gloria selaku KMJ GPIB PLN Sungai Embawang yang kami hormati, Pendeta Pelkes GPIB PLN Sungai Embawang yang kami hormati, beserta jemaat Tuhan yang hadir, para undangan yang saya muliakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kita diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kita diberi kesempatan untuk berkumpul pada kesempatan ini dalam rangka Safari Pelkes tahun 2024 saat ini. Atas nama panitia atau tim kerja Safari Pelkes, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Sinode dan Departemen Pelkes yang sudah memberikan kesempatan kepada kami jemaat GPIB PLN Sungai Embawang untuk sebagai tuan rumah dalam rangka kegiatan Safari Pelkes bulan Pelkes, acara penutupan bulan Pelkes tahun 2024. Dalam kesempatan ini saya mewakili dari jemaat Tuhan di tempat ini menyampaikan mohon maaf kepada Bapak Ibu peserta Safari Pelkes tahun ini yang pada saat ini berkesempatan untuk hadir bersama dengan kami dalam acara penutupan bulan Pelkes di jemaat kami di tempat ini. Ketika ada kesalahan yang tidak menyenangkan Bapak Ibu peserta Safari Pelkes, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga tak lupa kami mengucapkan selamat datang dan selamat berpelkes pada tahun 2024 ini yang tepatnya di tempat kami ini. Kiranya apa yang kita lakukan dalam kegiatan ini boleh menjadi sinar terang bagi Yesus Kristus di mana saja kita berada. Khususnya kegiatan yang kita laksanakan nantinya di setiap pos-pos Pelkes yang ada di GPIB PLN Sungai Embawang. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, nantinya setelah kembali boleh mengenang segala apa yang telah Bapak Ibu lakukan di tempat ini. Dan kami mohon doa dari Bapak Ibu semuanya supaya kami tetap menjadi umat Tuhan yang setia, yang telah menerima segala apapun yang telah Bapak Ibu curahkan kepada kami, boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya kata sambutan saya ini cukup sekian saja. Buah durian, buah pepaya. Sambutan saya sekian. Adil Katalino
Bacuramin ka Soruga, Basengan ka Jubatan. Ya, demikian tadi kata sambutan dari Ketua Tim Kerja Safari Pelkes 2024. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Majelis Jemaat GPIB Bethlehem Sungai Ambawang yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Pendeta Gloria Natalia Patiselana. Kansil, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebenarnya bukan durian dulu, Pak. Pepaya dulu baru durian. Ya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara. Yang terkasih Ketua 1 Majelis Sinode Bapak Pendeta Martin Lewat Abesi, Ketua 2 Bapak Manuel Rentum, Bapak Pendeta. Yang terkasih juga Departemen Pelkes, Departemen Germasa, Departemen Inforkom Litbang, para Dewan Pelkat yang hadir, Dewan Pelkat PA, PT, PKP, dan PKLU, benar ya? Yang terkasih juga jemaat-jemaat GPIB yang berkontribusi dalam kegiatan penutupan bulan Pelkes ini. Yang terkasih juga BP Mupel Kalimantan Barat, juga seluruh rekan-rekan pendeta, bahkan diaken dan penatua dari wilayah Mupel Kalimantan Barat. Selamat datang di Sungai Ambawang. Mewakili majelis jemaat dan bahkan seluruh jemaat Bethlehem Sungai Ambawang, kami berterima kasih atas perkenanan Bapak Ibu semua yang mempercayakan Sungai Ambawang menjadi tuan rumah dalam kegiatan penutupan bulan Pelkes tahun 2024. Ini satu kejutan buat kami, begitu. Karena tidak menyangka bahwa Sungai Ambawang bisa menjadi tuan rumah, dan yang kami percaya bukan kami, tapi Tuhan yang memampukan. Bapak Ibu, saya mau berefleksi sedikit. Saya orangnya sedikit melankolis, tapi ya nggak terlalu banget. Seingat saya, hujan deras sederas ini, angin ini belum pernah ada di Ambawang setidaknya selama setengah tahun ini. Bener ya Bapak Ibu ya? Kalaupun hujan deras, dia akan sebentar saja lalu selesai. Dan hari ini setelah Bapak Ibu hadir di Bethlehem Sungai Ambawang, hujan deras pun turun dengan sangat deras. Maka di depan ini jadi kolam lagi Bapak Ibu. Begitu. Dan saya mau mengaminkan bahwa ini adalah pertanda dari Tuhan bahwa kami dicurahkan berkat. Dengan kehadiran Bapak Ibu semua, berkat dari Tuhan melimpah bagaikan kolam yang ada di depan kami, begitu ya. Dan semoga kita tidak banjir. Berlimpah berkat dari Tuhan melalui Bapak Ibu semua yang boleh hadir. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah kami Bethlehem Sungai Ambawang. Ada satu bajem yang hanya 3 hari ke depan yang menjadi bagian kami. Satu bajem yang selama ini disebut roti hidup Papa, tapi di hari Minggu nanti dalam perkenanan dan kehendak Tuhan Yesus akan disebut Pamajubata. Artinya apa nanti disampaikan di hari Minggu. Lalu ada 8 pos Pelkes. Iya, kalau saya tidak salah ya, benar. 9, maaf, salah berarti. Ada 1 bajem, ya benar, 1 bajem dan 8 pos Pelkes, pos pelayanan dan kesaksian. Lalu presbiter yang ada di Bethlehem Sungai Ambawang ada 71 orang, diaken dan penatua, dan 4 orang pendeta. Saya boleh memanggil rekan-rekan pendeta, tapi berdiri di tempat saja. Tak kenal maka tak sayang. Ada Bapak Pendeta Timotius Ferdino, silakan Pak Pendeta. Oh iya, menghadap ke itu Pak Pendeta. Oh iya. Lalu ada Pak Pendeta Adrian Tendean di belakang. Iya. Lalu kemudian ada Pak Pendeta Ergon Pranata Peters. Iya. Iya, boleh. Sudah tersorot semua? Oh, saya harus maju di sana. Oh, pendetanya maju, mari. Kita harus disalibkan di sini. Bapak-bapak pendeta, mari. Maaf, saya tidak terlalu paham. Ayo Bapak Pendeta Ergon, Pendeta Adrian, Pendeta Timo, Bapak Ibu, saya dikelilingi oleh bapak-bapak pendeta. Saya dijaga oleh mereka.
Iya. Terus kita ngapain di depan? Supaya tersorot begitu ya. Inilah muka-mukanya Pendeta Bethlehem Sungai Ambawang. Dada-dada dulu dong. Kami menyebut kami berempat itu Ambawang lovers. Iya. Agak alay sih memang, tapi kami nggak alay. Ya, terima kasih Bapak-bapak pendeta. Pos-posnya nanti aja ya. Nanti semakin lapar kita. Terima kasih Bapak-bapak pendeta. Ada profilnya ada di buku acara Bapak Ibu. Saya kira lengkap di buku acara itu. Ada 8 pos dan 1 budget. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan tanpa mengulang apa yang Ketua Tim Kerja sampaikan. Ucapkan terima kasih dan permohonan maaf ketika ada kekurangan, kesalahpahaman yang terjadi. Percayalah bahwa kami juga tidak sempurna. Dan Bapak Ibu, mohon maaf juga kalau selama beberapa hari ini Bapak Ibu akan kesusahan sinyal, khususnya ketika ada di induk. Begitu, karena induknya belum ada tower. Di Liga belum ada tower gitu ya, kita ada di Desa Liga. Lalu mohon maaf juga dan harap maklum ketika Bapak Ibu akan menikmati Sungai Ambawang yang airnya tidak sejernih di Jakarta Bapak Ibu ya. Sudah lihatkah sungainya, airnya? Saya sebenarnya mau menyampaikan, tapi Pendeta Sera bilang biar surprise untuk peserta yang hadir. Iya, tenang Bapak Ibu, pakai air sungai itu kita tidak akan sakit. Lihatlah orang-orang sini, malah mereka putih-putih loh Bapak Ibu. Sehat mereka. Ya, demikian dari kami. Selamat berpelkes, selamat berpelayanan dan kesaksian di GPIB Bethlehem Sungai Ambawang. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Gloria yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita masuk kepada kata sambutan yang ketiga, yaitu dari Kepala Desa Lingga, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Sekretaris Desa Lingga. Kepada Bapak Raimin kami persilakan. Shalom. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Saya mewakili pemerintah Desa Lingga pertama-tama menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan kami, Bu Pendeta, Pak Ketua Panitia. Beliau tidak bisa hadir pada hari ini. Sedianya tadi saya konfirmasi waktu di kantor desa akan hadir, tetapi karena hujan deras ini mungkin tadi terhalang atau bagaimana, jadi meminta kepada saya untuk mewakili pada malam hari ini. Pertama-tama kami dari pemerintah Desa Lingga mengucapkan selamat datang bagi tamu-tamu Tuhan yang telah hadir di desa kami. Kami sebagai warga Desa Lingga merasa bersyukur kedatangan hamba-hamba Tuhan, para pendeta GPIB yang sebagaimana disampaikan tadi oleh pendeta KMJ kami suatu kejutan, dan kami bersyukur di Desa Lingga yang terpencil ini di pedalaman Kalimantan Barat ini dihadiri oleh hamba-hamba Tuhan dari kota besar. Kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Sinode GPIB, unit-unit misioner, Departemen Pelkes, Germasa dan Importer Bank yang sudah disampaikan tadi boleh hadir di Desa Lingga. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, Desa Lingga adalah tempat
kedudukan DPD Jemaat PLN Sungai Ampawang, tepatnya di Desa Lingga, RT 020 RW 014, Dusun Lingga Timur, Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ampawang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Namun Desa Lingga bukan tujuan untuk berpelkes. Justru nanti tamu-tamu kami akan berpelkes di Kecamatan Sungai Ampawang di wilayah Desa Pasak. Itu di Berinang itu Desa Pasak, terus Desa Simpanghana di Sungai Belai, dan di Desa Durian, Menara Imansia dan Penabur Durian. Nah, jadi Desa Lingga hanya tempat Bapak Ibu beristirahat malam dan kiranya boleh menikmati suasana di kampung, di perdesaan ini. Ya, kalau disampaikan tadi memang sekarang cuaca sudah sangat berbeda. Kalau panas, panasnya sangat panas. Kalau hujan, hujannya pun begitu, sangat tidak bisa diprediksi lagi. Namun itu tidak mengurangi kebahagiaan dan sukacita kegiatan PLKes pada saat ini. Dan kami dari pemerintah Desa Lingga memohon doa dan berkat para ibu bapak pendeta yang telah hadir di desa kami. Doakan kami di Desa Lingga maupun di Kecamatan Sungai Ampawang supaya masyarakat kami diberkati, masyarakat kami damai, masyarakat kami sehat, dan terutama masyarakat kami tetap makin setia untuk bersekutu, baik itu yang GPIB-nya maupun yang Katoliknya, bahkan yang saudara-saudara kami yang Muslim. Karena di Desa Lingga ini ada dua suku yang mayoritas itu, suku Dayak dan suku Madura. Namun kami dibatasi oleh sungai Ampawang, itulah pembatas kami. Di wilayah sebelah selatan itu mayoritas suku Madura, dan di jalur sebelah sini Jalan Trans Kalimantan mayoritas suku Dayak. Dan di Desa Lingga ini lengkap sukunya. Mau cari Batak ada, mau cari Timur ada, mau cari Toraja ada. Kalau orang Tionghoa pasti ada, orang Aceh ada sini, hampir lengkap. Mungkin Papua yang belum. Ambon ada biasanya dari hamba-hamba Tuhan. Dan yang sudah berkeluarga di sini orang Ambon juga sudah ada. Jadi hasil sensus kemarin hampir ada suku-suku yang di Indonesia ini ada di Desa Lingga. Jawa, Sunda, Banten ada. Namun bersyukur kami boleh hidup rukun di tengah perbedaan. Kami menikmati keberagaman, dan puji Tuhan kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan Safari PLKes penutupan Safari PLKes BPD tahun 2024 menjadi anugerah bagi kami masyarakat Desa Lingga. Kiranya berkat Tuhan semakin melimpah bagi Desa Lingga dan warga masyarakatnya. Mohon maaf apabila beberapa hari Bapak Ibu menginap di Desa Lingga ada hal-hal yang kurang berkenan, nantinya sedianya mohon dimaafkan, dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjaga melindungi Bapak Ibu selama di kegiatan ini. Mungkin sebagai kalau dibilang pesan terlalu ini, karena Bapak Ibu bisa saksikan sendiri di sini kendaraan nggak punya adat, Pak. Jadi kalau nyebrang itu nggak bisa gini-gini, dihantam kita, karena sudah banyak korban. Warga desa kami sudah puluhan yang meninggal laka lantas. Jadi harapan kami, tamu-tamu kami kalau nyebrang nanti tolong panitia bantu ya, jangan dibiarkan sendiri, karena kendaraan di sini kayak balapan semua. Mohon maaf apabila sambutan saya ini ada yang kurang berkenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Adil kata lino bacuramin kak saruga basengat kadi bata. Terima kasih kepada Bapak Redin atas sambutannya.
kepada Pendeta Martin Puilmo, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, salam, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan, apa kabar? Bapak Ibu Jemaat kasih Tuhan, Pak Pendeta, saya mewakili BPM Kalbar menyampaikan kata sambutan sebagai Ketua 1 BPM Kalimantan Barat. Yang pertama, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, sehingga pelayanan kita sampai PLKS pada hari ini boleh kita alami bersama. Yang kami kasihi Majelis Sinode GBIB, dalam hal ini Ketua 1 Bapak Pendeta Martin Puilmo, Majelis Sinode dalam hal ini Ketua 2 Bapak Pendeta Manuel Gantung. Yang kami kasihi Departemen PLKS dan juga teman-teman dari Departemen Korkom. Berikutnya yang kami kasihi Dewan PA, PT, PKP, PNU, tadi disebutkan. Sampaikan. Lalu berikutnya teman-teman BP Kumpul Kalimantan Barat. Lalu yang kami kasih jemaat pendukung Badan Roti Hidup. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung jemaat kami di Kalimantan Barat. Apa yang Bapak Ibu berbuat itu sungguh luar biasa, karena saya dan dari Desa Maro juga sangat merasakan dampaknya, ya, mendukung jemaat kami di Maranatha Penyuran dan juga Balai Batua Utara sampai saat ini. Lalu yang kami kasih juga peserta sampai PLKS yang datang dari berbagai tempat. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Lalu yang kami kasih Majelis Jemaat Bethlehem Sungai Bawang. Yang kami kasihi 23 jemaat di Kumpul Kalimantan Barat. Juga yang kami kasih dan hormati Bapak Kepala Desa Lingga. Pak Pendeta mengucapkan selamat datang di Kalimantan Barat. Semoga lewat kegiatan ini kita dapat bersama-sama membangun pelayanan kita di Kalimantan Barat dengan tulus, sukacita. Sebagaimana firman Tuhan disampaikan bagi kita pada hari ini, bahwa pelayanan yang kita lakukan dengan jujur dan tulus kemudian akan menghasilkan sebuah berkat yang indah. Di Bapak Ibu Jemaat Tuhan di Kalimantan Barat ini ada 23 jemaat. Nanti setelah hari Minggu akan menjadi 24. Terus ada 79 pos PLKS, ada 10 bajem, ada 9 sektor pelayanan yang tersebar dari dekat Kalimantan Tengah sampai di dekat Malaysia, dan ada juga sampai ke Malaysia. Nah, Bapak Ibu Jemaat kasih Tuhan, ini perlu kita syukuri. Yang pertama, pelayanan yang begitu besar Tuhan percayakan bagi GBIB di Kalimantan Barat. Kita syukuri, dan dengan bersyukur maka timbul kesungguhan dan kejujuran dari dalam hati dan pikiran kita. Kita setia melayani Tuhan, membangun gereja di Kalimantan Barat, bukan saja di kota-kota, tapi juga di daerah-daerah. Saya menyapa teman-teman saya dari Durian, dari FPC Eropas, dari teman-teman dari Kembang Titi yang berkendara motor dari sana. Teman-teman Pak Pendeta Okto, Pendeta Victoria sudah sampai belum ya? Belum tiba ya? Oh belum tiba ya? Ya, mereka berkendara motor dari sana. Semoga Tuhan memberkati dapat tiba dengan selamat bertemu dengan kita semua untuk melaksanakan safar. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau datang di Kalimantan Barat. Biarlah kebersamaan kita pada hari ini kemudian membangun pelayanan yang jujur, tulus dan sungguh-sungguh. Maka dengan kesungguhan kita berkat Tuhan nyata bagi pelayanan kita di Kalimantan Barat. Selamat berPLKS. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Martin Puilmo atas sambutannya. Dan yang terakhir kita akan mendengarkan sambutan dari Majelis Sinode sekaligus membuka acara Safari PLKS GBIB 2024 kepada
Ketua Dewan Majelis Sinode Pendeta Manuel Raitong, waktu dan tempat kami persilahkan. Salam damai sejahtera, selamat malam. Adil Katalino Bacuramin Kasuga Lasengat Katimata. Ini salam Kalimantan yang sangat simpatik dan sangat teologis pula untuk kita semua, memberikan semangat untuk kita dapat terus melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kehadiran kita di tempat ini adalah bahagian Gereja Protestan Indonesia bagian Barat untuk menyaksikan kuasa dan kasih Tuhan. Saudara-saudara, atas nama Majelis Sinode GPIB kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih untuk kehadiran kita semua, untuk partisipasi kita semua, untuk segala perbuatan yang baik yang kita hadirkan di tempat ini, baik itu dari jemaat-jemaat, perutusan jemaat-jemaat, perutusan mumpel-mumpel maupun unit-unit misioner GPIB, dan juga undangan-undangan. Di sini ada Pak Boyke, Kenatul Boyke Siagian, walaupun beliau presbiter GPIB, tapi kehadirannya agak berbeda dengan yang lain-lain. Terima kasih Pak Kenatul Boyke Siagian yang turut juga memfasilitasi kegiatan kita di sini. Jadi kami Majelis Sinode, walaupun hanya Ketua 1 dan Ketua 2 yang mendampingi hadir pada kesempatan Safari Polkes. Saya biasa bilang Polkes ya, bukan Kelkes. Kalau Polkes itu pelayanan dan kesaksian. Kalau Kelkes itu berarti pelayanan dan kesaksian. Jadi saya biasa menggunakan istilah Polkes. Untuk Safari Polkes di tempat ini tidak mengurangi kesukacitaan dan kebahagiaan kita berjumpa di Desa Lingga, Kecamatan Sungai Bawang. Mungkin kita biasa menyebut Sungai Bawang, Jemaat Bethlehem Sungai Bawang, dan beberapa pos pelayanan Bajem yang akan kita kunjungi, bahkan kita akan mendirikan dewasakan pada hari Minggu. Kami menyampaikan salam hangat dari Medan Merdeka Timur 10. Beberapa fungsionaris Majelis Sinode hari ini juga bertolak ke Ambon karena ada kegiatan emeritasi dari Pendeta Profesor John Taley pada hari Minggu besok, dan juga pada besok hari di Komunitas Kristen Indonesia Ambon, Maluku, sehingga 4 pendeta fungsionaris berada di sana dan 2 penatua, sedangkan 3 penatua yang lain tinggal di Jakarta masih menjaga gawang. Saya hadir bersama Ketua 1, saya ditugaskan Bapak Ketua 1 yang membidangi program ini karena hari Minggu saya tidak berkesempatan terus di tempat ini. Hari Sabtu saya melanjutkan tugas ke Kalimantan Timur untuk memimpin acara serah terima Ketua Majelis Jemaat di 2 jemaat Mumpel Kapil 2. Jadi saya sekaligus menyampaikan bahwa saya tidak penuh sampai dengan hari Minggu di tempat ini, tapi Bapak Pendeta Martino Kodesi akan sampai dengan selesai. Saudara-saudara, setahu saya Polkes GPIB itu dimulai dari peristiwa Seribu Dari Lampung tahun 1981. Jadi kalau kita hitung sudah 43 tahun. Seribu Dari itu juga diantaranya GPIB memulai Safari Polkes. Jadi sudah 43 tahun loh GPIB melakukan Safari Polkes, itu tidak main-main. Artinya GPIB melakukan semangat berbagi kasih, karena bulan pelayanan dan kesaksian itu selalu dilaksanakan di bulan Juni yang pasti awal dari bulan Pentakosta, minggu-minggu Pentakosta.
Jadi minggu-minggu Pentakosta itu yang melatar belakangi bulan pelayanan dan kesaksian, di mana kita diajak serta diajari untuk melakukan berbagai perbuatan yang baik. Jadi aktivitas Pelkes GPIB adalah menyaksikan karya baik dari Tuhan. Kita karyakan berbagai perbuatan baik Tuhan, di mana saja Tuhan mengaruniakan kita berada. Tahun ini kita mulai dari Bali. Dari Bali kita buka bulan pelayanan dan kesaksian, dan kita akhiri, kita tutup di Kalimantan Barat. Jadi terima kasih jemaat-jemaat, khususnya jemaat di Mupel Bali NTB dan saat ini di Mupel Kalimantan Barat. Terima kasih untuk kerjasama yang baik PT Mupel dan juga khususnya Regio 1 ini ya, Regio 1 dari Mupel Kalimantan Barat, dan lebih istimewa lagi Majelis Jemaat Bethlehem Sungai Ambawang. Tuhan akan menyertai, menolong saudara-saudara semua yang berada di wilayah pelayanan Jemaat Bethlehem Sungai Ambawang. GPIB dipastikan dapat menyaksikan berbagai karya besar Tuhan di tempat ini. Dan tadi Bapak yang mewakili perangkat desa sudah menyatakan kiranya perjumpaan kita di tempat ini mendatangkan berkat bagi kita semua. Ibu Pendeta Gloria juga tadi menyampaikan hal yang sama. Kehadiran kita diharapkan dapat menjadi berkat bagi semua orang yang berada di wilayah ini, khususnya juga di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, dan Provinsi Kalimantan Barat. Saudara-saudara yang kami kasih dalam kasih Tuhan, kiranya perjumpaan kita di tempat ini yang secara tradisi menghadirkan tidak saja jemaat-jemaat pendukung, tapi juga perwakilan perutusan jemaat-jemaat. Saya hitung kalau nggak salah 70-an peserta ya. Ya, 70-an peserta sudah cukup baik, sudah cukup banyak, dan kita berharap ini akan tetap terus terjaga. Kita wakil-wakil GPIB yang berada di tempat ini, kita saksikan dengan segenap hati, dengan setulus hati. Saya ini tadi kesini tidak pakai baju putih, tapi kemudian diingatkan ada pesan bahwa hari ini kita diminta untuk berbusana putih. Saya meyakini busana putih itu adalah melatar belakangi pesan tulus hati, penuh kualitas kasih. Jadi orang melihatnya ada kebersihan, ada kesucian dari makna warna putih. Semoga ini semua juga akan mewarnai seluruh gerak pelayanan dan kesaksian kita selama berada 4 hari di tempat ini. Terima kasih untuk semua, dan kami mohon maaf kalau Majelis Sinode GPIB juga tidak berkesempatan hadir secara menyeluruh. Di Bali kami hadir 4 orang dan saat ini hanya 2 orang. Tapi salam dari rekan-rekan fungsionaris Majelis Sinode untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasuhuga Basengat Kajibata. Dipersilakan kepada Bapak Pendeta Manuel Raintung untuk membunyikan gong sebagai tanda pembukaan acara Safari Pelkes GPIB 2024. Mari Ketua Majelis Jemaat, pendeta-pendeta di Bethlehem Ambawang, JP Mupel, Ketua Departemen, mari semua. Ini kita buka acara kita bersama pada saat ini, acara Safari Pelkes GPIB tahun 2024 yang merupakan bahagian dari penutupan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB tahun 2024.
dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja pada jam sekarang ini, dengan kesukacitaan kita bersama, kebahagiaan kita bersama, saya membuka dan meresmikan aktivitas Safari Pelkes GPIP dalam juga rangkaian penutupan bulan pelayanan GPIP. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.